Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muzalifah Fikalista dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 181014142200025. Dosen pengampu Muhammad Syarif Hidayatullah MPSI. Mata kuliah Psikologi Kognitif. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan tentang bahasa. Yuk simak penjelasannya dalam video ini. Pengertian bahasa menurut Kerap, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, beliau juga mengartikan bahasa sebagai sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Cabang ilmu psikologi yang mempelajari bahasa disebut psikolinguistik. Linguistik sendiri merupakan cabang ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya saat berkomunikasi dan proses kemampuan berbahasa sampai kepada manusia. Proses bahasa. Untuk prosesnya sendiri, bahasa masuk dalam sistem memori, kemudian bekerja mempengaruhi program perasaan dan pikiran yang diteruskan outputnya dalam bentuk ucapan dan perilaku. Yang pertama, bunyi bahasa atau fonem. Setiap bahasa memiliki fonemnya sendiri-sendiri yang merupakan salah satu alasan mengapa kita mengalami kesulitan dalam belajar pengucapan kata asing. Jika bunyi bahasa dikombinasikan dengan cara yang benar, maka akan membentuk kata. 2. Unit kata atau morfem. Perbedaan yang paling menonjol tentang unit kata dengan bunyi bahasa adalah bahwa morfem atau unit kata memiliki makna, sedangkan fonem atau bunyi bahasa tidak. Nomor 3. Unit kalimat. Unit kalimat mencakup kalimat dan frasa. Fakta penting tentang unit kalimat adalah mereka dapat berkorespondensi dengan bagian suatu proporsi atau pikiran. Produksi bahasa. Untuk memproduksi suatu kalimat, kita mulai dengan pikiran proposisi mentranslasikannya ke dalam frasa dan morfem kalimat, hingga akhirnya mentranslasikan morfem tersebut ke dalam fonem. Sedangkan untuk memahami kalimat dimulai dari tingkat paling bawah ke atas, kita mendengar fonem, menggunakannya untuk membentuk morfem dan frasa suatu kalimat, dan akhirnya mengambil proposisi dari unit kalimat. Produksi bahasa sendiri melibatkan 3 komponen. Komponen yang pertama, lexicalization, yaitu memilih kata-kata yang tepat dalam hal makna dan fonologi. Selanjutnya, komponen kedua, sintaksis, perencanaan atau analisis sintaksis, yaitu menempatkan kata pada urutan yang tepat. Dan komponen yang terakhir, fonologi spesifikasi, yaitu suara ucapan dan urutannya. Berikutnya, fungsi bahasa. Yang pertama, untuk menyatakan ekspresi diri. Artinya, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri secara terbuka mengenai semua perasaan yang sedang dirasakan. Contohnya, bayi yang menyatakan dirinya lapar dengan menangis, anak yang mengatakan haus dan lapar. Kedua, sebagai alat komunikasi. Dalam kehidupan, bahasa digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain, antara lain dengan berbicara dan menggunakan isyarat atau simbol. 3. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa, seseorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenai segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Ia mencoba menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan semuanya melalui bahasa. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Contohnya
seperti iklan layanan masyarakat atau layanan sosial yang merupakan salah satu bentuk penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial, kegiatan bahasa dan memberikan kepada kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku dan tindakan yang baik. Selain itu, bahasa juga memiliki manfaat seperti mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan, dan menarik kesimpulan. Bahasa memungkinkan individu menyajikan peristiwa dan objek dalam bentuk kata-kata. Dengan bahasa, individu mampu mengabstraksikan pengalamannya dan mengkomunikasikannya pada orang-orang lain karena bahasa merupakan sistem lambang yang tidak terbatas yang mampu mengungkapkan segala pemikiran. Selanjutnya ada keterkaitan bahasa. Yang pertama, bahasa dan budaya. Hubungan bahasa dan budaya yang bersifat koordinatif ini seperti hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain pada sekeping mata uang logam. Sisi yang sama adalah sisi kebahasaan dan sisi yang kedua adalah kebudayaan. Bahasa menentukan cara orang berpikir dan bertindak, akan tetapi tidak dinyatakan bahwa struktur bahasa akan menentukan penuturan bahasa tersebut dalam melihat sekelilingnya. Penutur bahasa yang berbeda akan melihat lingkungannya secara berbeda pula jika bahasa yang digunakannya mempunyai struktur bahasa yang berbeda. Bahasa sendiri sebagai bagian dari budaya merupakan syarat mutlak pada budaya. Karena kita hanya mengenal kebudayaan lewat bahasa, dan bahasa dipergunakan untuk merefleksikan hal-hal yang menjadi nilai-nilai dalam suatu masyarakat dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, keterkaitan antara bahasa dan pikiran terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pemikiran individu memakai bahasa tersebut. Keterkaitan antara bahasa dan pemikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk sosialisasikan kata-kata atau konsep untuk mendapatkan suatu kesimpulan melalui media bahasa. Terima kasih telah menonton video ini.